Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Ningrum Abbas dengan NIM 94142205, kelas C Ilmu Ekonomi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi intermediasi perbankan. Fungsi intermediasi perbankan adalah konsep yang mengacu pada peran bank sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana atau nasabah yang menabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Berikut adalah contoh dan mekanisme dari fungsi intermediasi perbankan. Yang pertama ada pengumpulan dana. Contohnya, seorang individu menyetor uangnya ke dalam rekening tabungan atau deposito di bank. Mekanisme, bank mengumpulkan dana dari nasabah dengan menawarkan berbagai produk tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan instrumen keuangan lainnya. Dana yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang kedua, penyaluran dana. Contohnya, seorang pengusaha meminjam uang dari bank untuk memperluas bisnisnya. Mekanisme, bank menggunakan dana yang dikumpulkan dari nasabah untuk memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, dan pemerintah yang membutuhkan dana. Pinjaman ini dapat berupa kredit bisnis, kredit konsumen, hipotek, atau kredit lainnya. Yang ketiga, ada penyediaan likuiditas. Contohnya, seorang nasabah menggunakan kartu debitnya untuk melakukan pembayaran di toko. Mekanisme, bank menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan seperti kartu kredit, kartu debit, cek, dan layanan transfer dana untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nasabah. Ini memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses dana mereka dengan mudah dan melakukan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai secara langsung. Yang keempat, penyediaan jasa keuangan. Contohnya, seorang investor menggunakan jasa bank untuk mengelola portofolio investasinya. Mekanisme, bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pengelolaan kekayaan, layanan investasi, konsultasi keuangan, dan jasa perbankan lainnya untuk membantu individu dan bisnis dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien. Yang kelima, penyediaan infrastruktur pembayaran. Contohnya, seorang nasabah menggunakan jaringan ATM untuk menarik uang tunai. Mekanisme, bank menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran antara individu dan bisnis seperti jaringan ATM, sistem pembayaran elektronik, dan layanan transfer dana. Yang keenam, pengelolaan risiko. Contohnya, seorang bank melakukan analisis kredit sebelum memberikan pinjaman kepada seorang individu atau bisnis. Mekanisme, bank melakukan diversifikasi portofolio, analisis kredit, manajemen risiko, dan pengelolaan risiko lainnya untuk memitigasi risiko keuangan bagi kedua pihak, baik nasabah maupun bank itu sendiri. Melalui konsep, contoh, dan mekanisme ini, fungsi intermediasi perbankan membantu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan memobilisasi dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan, serta menyediakan berbagai layanan keuangan yang diperlukan oleh masyarakat dan bisnis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.